sesi kedua sudah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan tadi sudah dijelaskan pula sebagian tersinggung oleh Ibu M. Tomadolina tentang bagaimana ya pembelajaran yang berpihak pada murid. Tadi Ibu Dodo mengingatkan pembelajaran masa lalu yang disebut dengan CPSA, ya, Sulmina Sinanteng. Jadi budak anteng bapakku guruna ngopi. Nah itu metode yang salah karena CPSA itu bukan budak Sinanteng anteng, tapi dalam arti dia belajar. Sebelumnya biodata narasumber yang akan menyampaikan materi ini yaitu sebentar ya. Mungkin sebagian ada yang mengenal, sebagian belum mengenal narasumber yang sekarang. Nama lengkapnya Reni Purwanti MSI bin Markusi. NIP-nya 9909222021212002. Pangkatnya kelas 10. Kelas 10 golongannya. Lahir di Ciamis 27 September 1979, sudah tua. Jenis kelamin perempuan, jabatan guru Universitas Jakarta 1 Cisaka. Riwayat pendidikannya ada 3, prodi bahasa Jepang dari Universitas Pajajaran Bandung tahun 1999. S1 prodi bahasa Inggris di Universitas Galuh Ciamis tahun 2005. S2 prodi administrasi STIA YPPT Kreatif Tasikmalaya 2017. Riwayat pekerjaan sudah seperti Jakarta tahun 2003 sampai dengan sekarang. Padahal pernah jadi guru data di Ciamis tahun 2007 sampai dengan 2017. Dosen eksklusif Bina Pertemanan tahun 2005 sampai dengan 2016. Calon guru tidak bergerak. Calon guru penggerak angkatan 4. Kemendikbud Ristek Ristek Jakarta Kabupaten. Nah itu riwayat singkat dari narasumber yang saat ini sudah ada di depan ini Bapak semuanya. Cuma sayang ya pendidikannya ada di pendidikan bahasa Jepang, ada di pendidikan bahasa Inggris. Seperti halnya punya pendidikan basic bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi disuruh ngajar bahasa Arab tidak sanggup. Padahal dia punya ijazah bahasa Arab. Harusnya kalau ijazahnya bahasa Jepang ngajar bahasa Jepang, bahasa Inggris ngajar bahasa Inggris, kayak ngajar bahasa Indonesia 17 kelas kusorangan kok. Itu ya. Itu dan itu waktu diberikan oleh saya tidak kurang tidak lebih, kalau kepanggang boleh lebih, kalau ini jangan lebih, jangan 13 kurang 15, nanti selesai pukul 14 kurang 15 selesai, dan saya harus diselesaikan dalam 60 menit. Terima kasih. Waktu silakan, mudah-mudahan kurang dari 60 menit. Waktu bersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ari, bagus sekali. Terima kasih sudah perkenalan saya. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyapa atau menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibaca di layar
kalau saya mau, ya nggak Bapak. Program yang berpihak pada murid. Nah, bisa disebut murid, bisa disebut siswa, bisa disebut peserta didik. Yang saya mau tahu, bukannya saya mau, dan saya mohon maaf juga kepada para senior saya, bukan saya mau menggurui atau mengajarkan atau melebihi Anda semua, tapi saya hanya ingin sharing pengalaman apa yang sudah saya terima selama pendidikan calon guru penggerak ini. Untuk pertanyaan tematik adalah yang saya mau tahu dari Bapak Ibu semua, apa sih murid atau siswa itu dalam pemahaman Bapak Ibu, atau misalnya arti murid atau arti siswa dalam pemahaman Bapak Ibu itu apa? Saya mau tahu itu. Ada yang mau jawab nggak? Jangkrik? Jangkrik. Jangkrik, Jangkrik, bos. bos. Oke. Gak ada ya? Gak ada ya? Kalau gitu mendingan saya tahu Anda bete, saya tahu Anda kurang antusias. Makanya mendingan kita ice breaking aja dulu deh daripada langsung ke materi. Oke, karena mungkin udah makan dan udah siap juga dan malas juga karena saya yang ngasih materi mungkin. Ya. Jadi ice breakingnya gini. Have you ever heard about Simon Says? Dengar sih? Hah? Jebak nak? Kan masih? Bakal masih kah? Oke, dihartoskan Bu. Sabar hal dihartoskan. Karena saya matre. Jadi pernah nggak Bapak Ibu dengar permainan Simon Says? Ya. Simon Says, kata Simon. Nggak pernah? Nggak pernah? Rafain aja. Karena kalau saya kan Bapak dia lupa. Jaga toko. Kalau orang siapa suatu ngerti ya Bu. Nah, lamun di Sunda mah Simon Says teh paheula-heula, atau kita ngikutin apa yang dikatakan si Simon. Contoh, misalnya Simon Says, saya bilang Simon Says, touch your eyebrow. Cet, karena halus paheula-heula, gitu kan? Namun di orang Sunda kan paheula-heula yang pangambung, karena pangambung, gitu. Dan Simon Says di bule juga begitu permainannya yang sama. Jadi itu hilang. Jadi yang saya mau adalah, karena untuk mengambilkan fokus Anda semua, biar nggak pada main handphone, biar fokusnya nggak kemana-mana, saya mau ya menjawabnya salah, ya tidak sesuai, itu yang menjawab pertanyaan saya, apa itu siswa atau murid atau peserta itu. Oke ya? Oke ya? Pak Joko? Orang yang sedang belajar mungkin mencari. Oke, ibu dulu. Emang luar biasa. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab dengan versi saya sendiri. Iya, versi ibu. Jadi yang dikatakan murid itu tidak terbatas usia. Selagi mereka belajar, ingin tahu, ingin cari pengalaman, ingin menuntut ilmu, itu tetap disebutnya siswa atau murid. Jadi yang namanya siswa atau murid itu seseorang yang belajar, menuntut ilmu, mencari tahu, dan ingin tahu sesuatu yang tidak pernah ada di atau dimiliki oleh dirinya. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali, tepuk tangannya dulu dong, tidak berkonser, bagaimana cari-cari. Oke, jadi
Belinya. Tapi dari oke menyalahi SK ini disipliner. Kayak salah SPDI kan sudah serius. Salah. Audit bayaran. Jadi Bu Dodo itu memberikan perspektif lain. Ya, kalau buat saya, pembelajaran juga buat saya. Kalau menurut Ibu Dodo itu bahwa siswa itu setiap insan yang benar-benar masih menginginkan ilmu. Ya, luar biasa. Ibu ada jawaban yang lain? Wah, memang luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bukan jawaban, cuman ingin Sharing. menambah Ibu Dodo saja. Menurut para pakar atau yang sekarang saya baca, bahwa semua orang adalah siswa, semua orang adalah guru, semua tempat adalah kelas. Jadi di mana posisinya? Kalau kita sedang menerima pelajaran dari orang lain, kita adalah sebagai siswa, yang memberikan adalah sebagai guru. Begitu sebaliknya. Oke. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan tuh deh. Memang ya kalau yang namanya pengalaman itu tidak bisa dibohongi. Dari tadi yang menjawab itu orang-orang yang kaya dengan pengalaman. Jadi luar biasa. Bapak Ustaz mau mencoba menjawab? Oh, boleh juga. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya tentang bahasa murid atau siswa adalah seseorang yang mencari pengetahuan ataupun skill kepada orang yang ahli atau orang yang mengetahui. Ya, itu yang dikatakan dengan murid. Jadi harus ada gurunya. Gitu kalau jadi seseorang yang mencari pengetahuan ataupun skill ya kepada orang lain. Iya. Bagus sekali Pak Ustaz, luar biasa. Tabarakallah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustaz. Pak Ustaz kalau skill kayak gitu. Sikil tuh. Oke. Mau yang saya seperti nggak usah aja ya karena udah dijawab, ada jawaban bagus 3. Ini yang saya contohkan adalah bagaimana mempraktekkan tadi yang Ibu pengawas tadi bilang. Ketika di awal kalau zaman dulu itu ada Apresiasi. dan kalau yang tadi trigger question atau pertanyaan pemantik. Jadi saya lihat dulu apa sih fungsinya itu buat menilai kesiapan siswa belajar. Saya dilihat di sini kalau saya jadi gurunya ternyata yang siap cuma beberapa aja. Yang benar-benar okay, I am ready to pass this class. Saya benar-benar siap untuk melewati pembelajaran ini. Meskipun ada yang nggak jawab, tapi ada yang perhatiin. Saya lari ke sana, ikutin matanya, ikutin ke situ. Setidaknya sudah ada minat untuk berada di situ jiwanya. Itu salah satu dari Merdeka Belajar gitu tadi ya nanti. Itu salah satu contohnya. Sekarang yang saya mau bawakan adalah program yang berpihak kepada siswa. Tadi ada bagus, ada beberapa jawaban tentang siswa ataupun murid ataupun apa. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, menurut pendapat saya pribadi, siswa itu adalah penentu keuangan kita. Penentu keuangan kita. Kurang siswa, oke. Kurang kelas belajar, kudu kajaga kemana-mana. Capek, ya kan? Itu menurut saya. Ya apa-apa. Jadi gimana caranya kita itu membuat siswa merasa nyaman ada di sekolah ini, merasa nyaman ada di kelas kita. Itu yang penting. Kalau merasa nyaman di kelas kita, meskipun orang tuanya pindah, tapi masih bersama lain, dia lebih baik kok seperti apa. Tapi lama di sekolahnya jadi agak nyaman, di kelasnya
diri yang gak nyaman situasi dan lingkungannya, nggak ada masalah pun dia pengen pindah. Tapi yang paling penting bagaimana caranya supaya minat masyarakat bisa memasukkan ke sekolah kita, itu yang paling penting. Iya, yang paling penting itu. Dan itu ya Bu, itu berawalnya dari sini dulu Bu, dari bagaimana kita sebagai guru berpihak membuat program yang berpihak kepada siswa sehingga siswa betah di kelas, mau belajar, dia menunjukkan potensi yang terbaik dari dirinya sehingga keluar menjadi duta dari SMA 1 Cisaga, duta yang terbaik sehingga masyarakat itu percaya, oh lulusan SMA Cisaga saya kira-kira. Jadi masyarakat itu percaya mendidik anaknya kepada sekolah itu. Jadi kalau misalnya sekarang masih jarang anak yang masuk ke SMA 1 Cisaga, atau misalnya orang tuanya kurang mempercayakan anaknya untuk dididik di SMA 1 Cisaga, oke, ayo kita evaluasi semuanya yang ada di sini. Ada apa? Kenapa udah puluhan tahun kok masih gini-gini aja? Ya, itu di situ masalahnya. Jadi ini karena kita ini dalam sekolah ini sebuah lembaga kolektif kolegial. Jadi bukan hanya jasa satu orang atau salah satu orang. Ya udah, kalau misalnya bagus semua, kalau salah semua. Begitu. Oke. Tadi bagus sekali ya masukan buat saya pribadi dari Bu Dodo, dari Pak Ustadz, dari Bapak Isana dari Bu Tuti. Kenapa saya gak jadi main Simon Says-nya? Karena udah beberapa yang tadinya nggak peduli, nggak ngeliatin, udah mulai ada. Nah itu udah mulai ada interaksi dalam dirinya. Dirinya bisa memimpin dirinya. Nanti ini berkaitan. Oke, filosofis Ki Hajar Tara, Bapak Pendidikan kan Ki Hajar Dewantara ya, dan ini kita udah tahu banget lah. Inarso Suntulodo, Imadio Mangukarso, Tutur Handayani. Inarso Suntulodo itu apa sih? Pokoknya dulu pas saya belajar di guru penggerak pun, yang saya tahu pertamanya itu Tutur Handayani, ini ke PST. Ya, apa Inarso Suntulodo itu? Menjadi teladan. Terus Imadio Mangukarso membangkitkan motivasi. Tutur Handayani mendorong sampai terjongkok. Ya Pak? Ya pokoknya mendorong apa yang sedang menjadikan motivasi. Oke, semuanya sudah lebih tahu daripada saya karena saya nggak begitu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini yang dinamakan kodrat alam. Bahwa kita di sini ketika anak itu lahir ke dunia, dia bukan kertas putih yang kosong, tapi dia sudah dianugerahi karakter, watak, sifat yang berbeda-beda. Saya orangnya menyebalkan, itu udah karakter memang. Dan semua orang pun setuju gitu. Sombong. Sombong, ya, dengan kesebalan saja sombong, iya memang. Misalnya Ibu Sinta, kalau misalnya orang yang nggak kenal, yang nggak dekat itu, baru melihat aja ini orang jutek banget sih, gitu kan? First impressionnya, karena itu karakter wataknya udah dikasih sama Tuhan, sama Allah. Jadi anak pun, siswa pun, murid pun, ketika ke kelas kita itu, kita nggak bisa nih merubah. Misalnya, saya itu kan banyak ngomong ya orangnya. Kamu jangan ngomong terus dong. Kita nggak bisa membuat anak untuk jadi pendiam.
Gak bisa merubah kodrat, bawaannya dia gak bisa. Tapi yang bisa adalah kita merubah apa yang dia selalu omongkan. Nutannya nama cabang, cetak satu kode-kode-nya. Dirubahlah, ditipiskan yang jeleknya, ditebalkan yang bagusnya. Itu potensi. Gak semua orang bisa atau mampu untuk cecetukan. Butuh keberanian. Itu yang harus kita tebalkan. Keberaniannya, kamu bagus, kayaknya kamu punya potensi nih di ngomong. Karena kelebihan kosakatanya itu lebih daripada yang lain. Arahin, kamu ada diarahkan kan? Dia bisa jadi pemateri di antara teman-temannya. Iya, jadi supporter. Misalnya kalau di kelas ya, misalnya Bu Sinta misalnya tukang ngomong kayak saya. Bu Sinta tolong dong bacain ini, dibacain. Jadi kan itu energi buat ngomongnya itu tersalurkan. Ngomong kode. Tentunya kalau misalnya masih dia ngomong, suruh barusan yang diomongin dia apa? Kamu bisa nyimak nggak? Jadi gitu. Jadi si anak itu aktif di kelas. Gitu. Jadi kita tuh nggak bisa mengubah watak anak. Misalnya Bu Wina orangnya suka makan. Iya, kita bisa lihat, kita nggak bisa merubah. Jangan makan mulu dong, gimana lah, mulutnya dia, gitu kan? Dia suruh masak ya atau apa kayak dicari gitu. Jadi kita ini sebagai guru ya harus bisa gini. Orang aja, dokter aja, nggak satu penyakit buat satu obat buat semua penyakit, tapi didiagnosa. Begitu juga kita sebagai guru. Nggak bisa handphone aja berubahnya berapa kali, berapa jam, berapa kali? Banyak. Rutinat ciri sagede kieu, karena sagede kieu, karena bebe nu alin, karena ciri enak karena begitu. Dulu handphone dulu sagede bagong bisa dialungkeun, bisa maledog anjing, bisa jadi ganjel mobil. Ya kan? Tapi dia tuh we nageun. Ya, masih bisa dipakai, terus karena mesin cuci kita bisa gulung, masih kan bisa dipakai. Ya kayak itulah kayak kita di produk-produk dulu, dan dicorekan guru di rumah nah gitu ya kata gue akan menjadi guru. Tapi beda loh sama produk-produk sekarang, handphone, ya. Kalau saya lihat nggak gubrak saya lihat ke serta. Udah lain dan dicorekan saya lihat ke guru bentuk. Itulah saya lihat BB jangan Komnas HAM, perlindungan anak. Gitu, makanya ketika zaman sudah berubah, kok kita sebagai guru gak juga berubah cara mengajarnya. Tetap aja berdiri di depan kelas, tetap aja bikin anak ngantuk, atau tetap aja kita hanya cuma ngajar 4 kelas, 4 bangku, yang belakang ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang apa, kita gak peduli. Ya gitu. Jadi yang artinya kalau setiap anak itu beda-beda, jadi jangan disamain diagnosanya, memperlakukan anaknya. Lah kalau ada mah tugas BP, enggak. Itu tugas sebagai guru nanti dari di depannya. Oke. Nah, siswa bukanlah tabula rasa. Jadi yang dimaksud tabula rasa itu tadi adalah kertas kosong atau bukan sesuatu yang kosong yang kita bisa warna-warnain kesukaan kita gitu. Enggak kayak gitu. Jadi mereka punya karakter, mereka punya sifat dan lain sebagainya yang anugerah dari Tuhan yang kita nggak bisa robah, tapi kita bisa tebalkan yang bagusnya, tipiskan yang buruknya, gitu, oke? Nah, sekarang nilai seorang guru. Guru itu harus lebih apa ya? Biar kita bervalue gitu loh di mata anak. Gak apa-apa kita dekat sama anak, gak usah kita ditakuti sama anak, enggak. Bukan berarti kita dekat sama anak, sering ngobrol sama anak, kita gak ada nilai di mata anak. Gak begitu. Nilai guru itu biar value itu mandiri. Yang termasuk mandiri di sini apa sih? Di situ ada mandiri, ada kolaboratif. Siapa tidak mandiri, tapi kolaboratif. Mandiri di sini adalah kita mau berubah atas keinginan sendiri, bukan atas paksaan. Misalnya, saya dipicu nih sama ke-trigger sama Bu Wina. Si Bu Wina harus bisa jadi kieu. Kalau udah ya. Tapi dari saya, bukan dari Winanya,
nih rubah dong, kamu tuh ulah connect misalnya gitu, berem gitu ya. Kalau misalnya dari saya sendiri, cuma berem mana, connect itu yang disebut mandiri, maksud mandiri dari sini. Reflektif. Jadi setiap hari, kalau nggak bisa setiap hari minimal semingguan lah kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas, di dalam kehidupan. Jadi buat apa? Buat kita mengenali kesalahan yang kita lakukan di kelas itu atau kepada diri kita atau kepada rekan kita untuk memperbaikinya di kemudian hari. Begitu. Terus kolaboratif. Apakah kolaboratif itu harus semuanya satu sekolah? Harus. Bu boleh nih boleh misalnya kolaboratif itu untuk berdua boleh. Yang penting ada kerjasama. Oke. Inovatif. Tahu kan tadi juga kan disebut lagi inovatif lagi. Artinya kita harus sesuai dengan kodrat zaman. Jadi bukan berarti kita di dalam kelas tuh ngomong kayak zaman dulu, zaman kolonial, anak-anak yang ibu cintai. Bisa. Kan Nabi aja ya pernah bersabda atau ngomong atau gimana ya, berbicaralah kan Ustaz, tapi kenal dong harus sih berbicaralah sesuai dengan bahasa kamu gitu ya. Jadi ketika kita berbicara kepada anak-anak sesuai dengan bahasa mereka, itu ikuti sunnah Nabi loh ya kan. Jadi bukan berarti justru mereka tuh lebih senang ketika kita masuk ke dunianya mereka, ngerti bahasa-bahasa yang biasa di diri mereka. Kalau misalnya jangan begitu. Kita ikan harus berpihak kepada murid. Apa yang murid betahun di dia? Apa yang murid betahun di Cisaka? Apa yang pawawan terpenuhi capek kan itu wali melayani siswa di bawahnya? Ya, oke kita capek. Kita yang sangat luar biasa dan biasa di luar. Dan berpihak kepada murid. Nah, lagi-lagi berpihak kepada murid itu guru yang baik. Nilai seorang murid mempunyai value di mata anak, di mata orang lain. Yaitu salah satunya tadi memperlakukan anak sesuai dengan karakternya atau menebakkan dari karakter baik dari anak. Peran guru. Peran guru ini pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran. Buat di mana aja sih? Jadi kepala sekolah, iya. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di kelas, iya. Pemimpin pembelajaran pada siapa? Ada diri juga, ada diri sendiri. Itu yang lebih susah. Kita bisa nyalahin orang lain, tapi kita nggak bisa terima ketika orang lain nyalahin kita. Dan di situ kita belum bisa memimpin diri kita untuk belajar. Terus yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Boleh misalnya tadi ya Pak Endang maupun Ibu pengawas ikut MGMP atau KKG atau PGRI atau apa. Kalau misalnya kami di perpustakaan kita sudah menggerakkan komunitas praktisi dari mana? Kita mau ke perpusda ya, bikin silang layanan, bikin MOU sama SMA 1 Jambi, perpustakaannya bikin sister school, sister library sister gitu. Terus mendorong kolaborasi antar guru. Jadi ayo ada masalah nih satu, kita nggak bisa nyelesain, mungkin yang lain bisa. Gitu. Terus menjadi coach bagi guru lain. Coach di sini bukan pelatih ya. Menjadi coach itu menjadi pendengar. Ya, menjadi pendengar permasalahan orang lain. Baik itu permasalahan tentang akademis ataupun masalah personal. Dan si orang yang lagi curhat itu kita nggak kasih solusi buat mereka. Tapi mereka sendiri yang curhat sendiri ya punya solusinya. Kita hanya mengarahkan dari apa yang mereka curhatkan. Begitu, itu coach di sini. Jadi biarkan masing-masing orang itu, kalau misalnya boleh mau nyari, coaching carinya. Ya gitu. Misalnya ada Bu Sinta nih curhat ke saya, gini nih anak di kelas 12, kelas 11 IPA 3, anaknya gini, terus ibu apa aja yang udah ibu lakuin? Misalnya gitu, saya suka gitu kan, ibu tuh cina udah mainin lah, susunya dan itu udah
oke lah lamun ayam ibu cuma bisa baru bicara. Kan akhirnya ibu sendiri, ibu yang curhat, ibu sendiri yang ngasih tahu usaha-usaha yang sudah dilakukan. Akhirnya ibu Sinta sendiri yang punya solusi agar Suryadani ini nggak punya masalah sama saya. Nah itu adalah coaching kalau seperti itu. Itu contoh dampaknya. Kalau mau lebih dalam lagi, pada ikutan dulu program. Mewujudkan kepemimpinan murid. Tadi itu mewujudkan pemimpin murid itu bukan melulu tentang dia menjadi ketua OSIS atau bukan melulu dia menjadi ketua dari pengusaha, tapi adalah memimpin dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik meskipun hanya 0,00001, tapi selalu ada perbaikan. Itu adalah peran seorang guru. Oke, yang dari tadi kesinggung-singgung, disenggol-senggol profil pelajar Pancasila. Tadi kan kata si ibu roda gitu ya, bentuknya mau ke kanan dulu, mau ke kiri dulu, begini bentukannya. Profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu. Terus yang kedua adalah berkebinekaan global, bergotong royong, reaktif, bernalar, kritis, dan mandiri. Jadi tugas kita sebagai guru itu, sebagai fasilitator, tepatnya di dalam guru-guru berbeda, ini sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi mereka aja, kebutuhan mereka, itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi bisa nggak sih kita mewujudkan anak ini menjadi ke-6? Bisa nggak? Nah, kayak gitu poinnya. Memenuhi kebutuhan belajar. Tadi saya dengar ibu pengawas ya, ada yang ngobrol-ngobrol kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adakah yang sudah mengenal apa itu berdiferensiasi? Berbeda? Iya, memang berbeda. Jadi minat anak itu kan berbeda-beda, kompetensi anak berbeda-beda kan, potensi anak juga berbeda-beda. Boleh nggak? Makanya saya pernah ngobrol sama Pak Undang atau sama siapa gitu ya. Pak Undang, gimana sih kalau misalnya ketika ada kelas olahraga, ada juga dong kelas ini, kelas akademik, kelas prestasi. Jadi lu paling terunggul. Berarti lu mulai paling terunggul ayo ente baru sarante, kelas sarante unggul. Kenapa begitu? Saya berpikir begitu karena kalau misalnya dicampur, ketika yang pinter ini jadi luar biasa, ada dua kemungkinan. Yang satu, lu pinter unggul lu ngelakukan, mengerjakan tugas. Yang kedua, lu pinter kamu waktu benar. Tapi kalau lu pinter hiji, lu pinter unggul, saling adrenalinnya itu beda. Adrenalinnya itu beda. Jadi yang namanya berdiferensiasi itu bagaimana kita mengenal karakteristik anak, psikologis kelas dipisahkan. Misalnya anak kita bikin kelompok nih kan, karena tadi kata Bu Dodo mah kurikulum merdeka mah jadi CBS besok kelompok itu aja punya. Nah, misalnya kita dikelompokin nih si anak tuh, kita tes dulu tuh di awal pakai tadi pertanyaan pemantik. Tahu tuh berarti anak yang siap, anak yang nggak siap. Coba deh Anda kelompokkan yang siap, jadi siap pukul, udah siap pukul. Gitu, dikelompokkan sampai berapa? Kan kata anu siap pukul, anu rame, anu kumaha. Mereka udah bisa. Berarti kan kita ada beberapa kelompok lagi yang ada yang rada siap, lumayan rada siap, terus siap banget. Kita alahkan potensi anak yang sudah siap, jadikan kita sembahyang. Jadi kita tuh fokusnya ke anak-anak yang belum siap banget. Jadi si anak yang di sini bisa saling ngajarin di sini. Jadi kelas itu benar-benar aktif semua. Gitu. Oke. Ada juga misalnya begini, ada dalam
dalam kita ada beberapa KD-nya atau misalnya dari KD itu ada beberapa sub gitu ya. Misalnya gini, Bu, saya mah terus lah bagi mah jangankan anak ya, saya juga suka begitu. Iya, terus sih ngajar bagian gimana? Tenangkan gitu materinya. Misalnya ada anak yang begitu, buat mau yang mana? Iya nya, silahkan aja, biarkan mereka memilih bab yang mereka suka. Karena kita nggak bisa menuntut satu anak semua bagus, tapi minimalnya ada satu dari mata pelajaran kita yang dia bisa ingat dan dia bisa buat ayah bekal aja namanya minimal itu. Disitulah letak dari merdekanya itu di situ. Oke. Nah, kalau menurut apa sih namanya orang-orang pintar gitu ya, berdiferensiasi itu pembelajaran, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individunya, ya sama kurang lebih tadi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi kan kayak tadi, ketika yang kepala kita hukum ngaji, mereka butuhnya adrenalin untuk memicu kemampuan mereka untuk lebih, gitu kan? Nah, gitu. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah sesuai yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Oke. Terus yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang ini. Yang selanjutnya, manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Tadi kan disinggung juga tadi. Jadi setelah itu kita evaluasi lagi nih, kita refleksi lagi nih. Model begitu cocok nggak ya di kelas ini? Oh ternyata nggak cocok, berarti cari lagi model yang berdiferensiasi atau model yang bisa memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dasar murid untuk belajar sesuai dengan profil belajar mereka. Mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan murid. Nah, jadi ada apa sih di sini? Ada 3 aspek katanya. Kita ada 3 aspek. Ketiga aspek yang bisa mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan murid yaitu kesiapan belajar atau readiness. Kayak tadi tuh, kesiapan belajar itu kayak kasih pertanyaan mantik atau misalnya kalau saya di dalam kelas, ketika saya masuk ke kelas, ketika saya mengabsen anak, saya cek aja. Misalnya Tirani matahari terbit itu materi sejarahnya. Misalnya Leli Latifah nggak hadir Bu, nggak begitu. Tapi Tirani matahari terbit adalah karena tidak budak mulai gitu. Atau masih begitu. Kalau saya mungkin buat yang lain, buat bapak ibu semua ada yang lebih canggih lagi. Oke, yang kedua minat murid. Nah tadi yang saya bilang, ketika anak sukanya sama Pak Bini aja deh, nggak apa-apa. Karena minat murid di sini ada yang situasional, ada yang permanen. Misalnya saya suka nih pelajaran seni budaya. Ada kumaha kita sebenarnya pelajaran seni budaya itu kan permanen. Tapi ada yang situasional. Kebenaran guru nangger bager, suasana hati budak nangger halus, tiba-tiba seperti pelajaran eta bisa karena materi eta. Itu minat anak. Jadi aku yang biasa iya sampai udah aktif dia begitu. Itu minat situasional ya. Yang ketiga profil belajar murid. Profil belajar murid ini yang dimaksud profil belajar murid tadi di sini. Nah, tadi aku bisa belajar udah biar singkat waktu. Nah, profil belajar murid di preferensi terhadap lingkungan belajar. Maksudnya itu gimana sih lingkungan kelasnya? Mempengaruhi nggak? Ngaruh. Apakah kelasnya itu kotor atau bersih atau bau atau
Di situ kan ada anak yang cerdas, ada anak yang kritis. Cerdas sama kritis itu berbeda. Ada anak yang talkative, ada yang pendiam banget, ada anak yang suka nyinyir, ada yang suka julid. Tuh. Kalau misalnya kecerdasan majemuk itu biasanya ke intelektual. Terus preferensi gaya belajar. Ada anak yang suka belajar secara visual. Ngelihat kayak begini. Mau lihat di YouTube atau lihat alat peraga tadi ya. Nah, itu ada anak yang suka begitu. Atau ada juga anak yang suka auditori, hanya mendengarkan. Ada yang suka mendengarkan gurunya ceramah aja, ada. Ada yang suka mendengarkan temennya malah yang ngomong, lebih masuk ada. Jadi kita harus tahu kebutuhan profil, kebutuhan anak belajar itu gimana profilnya dia. Terus yang ketiganya kinestetik, belajar sambil melakukan. Ayah harus kembali praktek, ayah oke. Dia tuh kalau misalnya suruh hafalan nggak bisa, suruh mengingat nggak bisa. Tapi kalau dibikin praktek, dia bisa. Misalnya tiba-tiba saya, coba kamu bikin bendera Jepang, kumaha? Nggak ada mau misalnya bendera Jepang kan praktek. Maksudnya ke sana juga, coba terangin aku gitu. Bisa kan misalnya dia bikin bonekaan penyajian Jepang, itu bisa juga. Oke, kebutuhan muridnya. Jadi kita harus benar-benar tahu kebutuhan masing-masing murid itu kalau dia belajar. Tadi minat udah, masih minat juga. Nah, cek. Oke. Nah, di sini tadi kepemimpinan murid itu tadi kan ya di dalam peran guru ya, ada membantu mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini ada voice, choice, ownership. Yang disebut dengan voice maksudnya adalah kita jangan terlalu otoriter bersama anak. Maksudnya anak juga suka punya aspirasi, anak juga suka bersuara dan beraspirasi. Misalnya, bu diajarkan alim barikil, kasih tau bu abi diajarkan di tengah lapang. Itu kan voice, itu kan suara. Boleh kita turutin, dilihat lagi. Kalau misalnya membahayakan, melanggar norma, atau banyak dampak negatifnya, kita cari alternatif lain. Tapi kalau misalnya kita dengarkan aspirasi mereka, itu luar biasa, mereka akan jauh lebih semangat. Terus di situ ada choice, ada pilihan. Ketika mereka bilang, bu, mau diajarkan di tengah lapang, oke. Terus kamu di tengah lapang, gimana cara belajarnya? Biarkan mereka memilih sendiri caranya. Hoyong bari pecle misalnya, hoyong bari biarkan aja. Nah terus itu ownership. Untuk apa? Untuk menimbulkan perasaan di dalam diri mereka bahwa saya memiliki hasil dari pembelajaran dari diri dulu ya. Selain itu punya juga sesuatu yang di project juga. Biasanya suka berbentuk project gitu. Jadi sense of belonging. Anak-anak baik kepada sekolah, baik kepada mata pelajaran, baik kepada gurunya, itu akan jauh lebih tinggi daripada yang hanya belajar biasa aja di kelas. Karena mereka ngerasa, lah kasih ibu Ima antara di damu, abi ngomong kayak gini asal di damu gitu. Tapi kalau misalnya apa yang mereka omongan itu kita dengar, kita realisasikan sesuai dengan perjanjian kita, komitmen kita dengan anak, itu hasilnya akan di luar ekspektasi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sudah melakukannya dan memang hasilnya saya aja sampai kaget, kok anak Cisaga bisa gini ya. Padahal saya hanya berpikir asa marwah jam kena oke, gitu kan sudah underestimate ya. Tapi karena mereka dikasih kepercayaan, ya sudah, mereka jauh lebih baik melakukannya. Jadi poinnya adalah kita sebagai fasilitator di kelas, kita harus mampu membuat program di RPP kita ataupun di kontrak-kontrak kita dalam lingkungan kita
Ya, memikirkan kebutuhan anak, memikirkan karakteristik anak. Agar apa? Agar tercipta atau terwujud profil pelajar Pancasila. Dan yang lebih penting adalah potensi anak keluar. Karena apa? Karena kalau misalnya untuk pintar, mereka bisa cari sendiri di YouTube. Mereka bisa sendiri. Tapi untuk yang tadi profil pelajar Pancasila tadi, yang beriman, bertakwa, itulah tugasnya kita sebagai seorang pendidik. Karena guru itu kan sebagai pendidik dan pengajar. Kalau pengajar ya sudah lah yang bikin kurikulum, sebagai pendidik itu yang beratnya. Gitu. Oke, saya punya sedikit quotes yang saya bikin. Jangan paksakan ikan terbang, jangan paksakan burung berenang. Karena masing-masing orang itu punya potensi besar di dalam komunitasnya. Jadi bukan anak yang gak bisa fisika itu bodoh, tapi mereka mungkin aja bagus di ekonomi, atau bagus di nyanyi, atau bagus di gambar. Gitu kan? Jadi ulang terpaksa bersadaya, mudah-mudahan bisa pada pelajaran ulang, gak bisa. Kalau saya selalu berpikir begini, masa depan ada di kelas saya sekarang. Ketika saya mampu mewujudkan anak, mengenali potensinya, itu kan proyeksi masa depan kita. Apakah atau misalnya anak cuma bisanya tidur, gak peduli sama orang, dan lain sebagainya, itu proyeksi kita di masa depan. Jadi ayo mulai dari sekarang kita sedikit berubah, kita lebih lebih pentingin ke arah kebutuhan anak. Jadi jangan sampai kayak gini deh. Ketika dengan kita sebagai ibu, kita yang mengerti bahasa bayi, bukan bayi yang mencoba mengerti bahasa kita. Begitu juga dengan anak-anak. Jangan disamakan kompetensi kita sama kompetensi anak-anak. Jadi kalau misalnya ekspektasinya kita gini-gini, ternyata anak gini-gini, ayo kita evaluasi lagi, kita refleksi lagi apa yang salah. Gitu. Saya kasih sampel ini yang saya bilang tadi, kalau voice choice ownership. Waktu itu anak-anak mintanya begini, Bu bosen tugas wae, sadaya hampir dulu masih yang tugas. Korea, hoyong anu beda Bu, beda apa? Gitu kan. Nah jadi kan kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan sampai kita di SMA di Saga meskipun kita di perbatasan, kita di kampung ya, tapi jangan sampai kampungan. Oke, silakan. Jadi saya sebetulnya nggak memaksakan. Kalau mau yang tes lisan, ya tes lisan. Kalau yang mau pengen bikin itu boleh bikin, untuk ada beberapa sampel. Dan yang saya selalu bilang kepada Bu Sinta, sebar-barnya kelas Bu Sinta, tetap ketika ngumpulin tugas yang pertama. Dan saya kasih contoh. Yang pertama, lihat deh, bagaimana ketika kita memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini sudah mereka post di YouTube mereka ya. Saya soraan. Tuh. Pada tadi menuju atau mana? Gimana sih sama? Abi kata tadi hari nyali rawai. Pacar kita ya sorang mah. Orang pertama yang ngirimin tugas ketika bikin gini ya, malamnya langsung ngirim. Iya maksudnya iya kalau soalnya gimana gitu dong.
Oke. Oke, dah capek, masih ada 10 menit lagi deh. Oke, skip aja ya, contoh-contoh aja ini. Itu kelasnya Bu Sinta. Luar biasa ini Rian, dia benar-benar kelihatan kalau nanti ada suaranya itu keren banget cara dia mengingat pembelajaran yang dia suka, itu luar biasa. Ini, kalau ada suaranya sayangnya nggak ada suara. Ini anaknya Pak Herdiana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia menjelaskan sesuai dengan gayanya dia, pakaian senyamannya dia. Tapi dia mempunyai sesuatu yang dia bisa ada dokumentasi buat dia. Oh, saya pernah belajar sejarah Pak. Oh, saya punya. Dan buat saya pun ini jadi proyek. Saya sudah punya proyek. Gitu. Sayangnya nggak ada suara ya. Ini yang begini. Ada lagi Bu Abimah alim nganggo suara, alim nganggo muka. Abimah hoyong voice juga boleh? Boleh. Abimah hoyong gue katanya. Masih banyak lagi contohnya yang ini cuma saya nggak downloadin, banyak banget. Suara muka mengasah air malayaan. Dan tidak level? Lila, kayak lama. Ya pokoknya, jadi kita nggak maksain anak, intinya gitu lah. Kita nggak maksain anak harus begini banget, kamu harus begini banget. Anak mau yang begini, mau modelannya boleh? Boleh. Ternyata kita, wah, Sandy, berarti editing videonya bagus juga. Dan ada juga cewek-cewek yang dia ngomong begini di sini kata-kata, ada gambar yang Jepang lagi perang dan lain sebagainya, dan materinya pun mereka pilih sendiri. Bu, saya mau yang ini, saya mau yang ini nih, ada yang 3A, saya mau yang peta, saya mau yang apa. Jadi beragam gitu loh. Terus ya ada yang Bob mah yang langsung aja ada isi dia dites, boleh. Dan tetap aja saya salut kepada kelasnya Bu Sinta, luar biasa. Dan akhirnya anak-anak ngumpulin Bu, anak-anak cowok itu ngumpulin. Tepuk tangan buat kelasnya Bu Sinta. Nah disitulah kita jangan underestimate sama anak. Dan disitulah kolaborasi antara guru mata pelajaran dengan wali kelas. Saya tahu Bu Sinta itu wali kelas berusahanya gimana tuh anak-anaknya. Dan akhirnya ayo sama-sama kita berubah menjadi lebih baik, baik dari diri ataupun untuk orang lain. Jangan gampang baper kalau misalnya ditegur. Menegur itu adalah, alhamdulillah ada yang mengingatkan kalau kita salah. Dan itu anugerah yang luar biasa. Jangan sampai ada salah dan benar ganteng. Itu gak enak banget. Sekian dari saya, karena Bapak Master of Ceremony-nya sudah datang. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dikembalikan kepada Bapak Master of Ceremony. Bapak editornya di SPD Thank you. You are welcome. Saya biasanya menggunakan bahasa Inggris cuma karena situasinya di Saka bukan di pantai. Kalau di pantai Pangal, saya menggunakan. Ke pantai deh. Terima Modus kasih dewa, apresiasi yang sebenarnya buat
Buren M. Ya, Ren M berarti Reni Markusi harus dibawa karena itu nama kebesarannya dan yang menjadikan dia seperti itu berkat bapaknya. Nggak apa-apa si Abu menjadi dengan juga karena si Abu itu yang paling berjasa. Oke? Tanpa Abu dia akan ada Ren. Terima kasih beri apresiasi yang sesuai ini. Terima kasih.